Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat pada hari ini. Sehat Pak Bro, Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat semua ya. sehat. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen yang hadir pada pagi hari ini. Ada yang izin atau tidak hari ini? Saja ya. Yang pertama, Mas Rahmat. Yang kedua, Mas Miftahul Huda. Hadir. Yang ketiga, Mas Hanani. Hadir, Pak. Hadir semua ya, Alhamdulillah. Selanjutnya, cek kerapian nih. Cek kerapian untuk yang barisan sebelah sana sudah rapi apa belum? Yang pojok. Nah, yang sebelah sini sudah rapi apa belum? Nah, karena sudah rapi, silakan dilihat di bawah meja apakah ada sampah ataupun di laci. Sudah bersih semua ya. Ya, Pak. Alhamdulillah kalau sudah bersih semua. Karena sudah rapi, sudah bersih, maka kita mulai berdoa. Silahkan Mas Ketua, Mas Ketuanya Mas Rahmat, dipimpin untuk berdoa Mas Rahmat. Ya, Alhamdulillah terima kasih Mas Rahmat ya sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pagi hari ini diberikan kelancaran dalam belajar mengajar kita. Amin ya robbal alamin. Masih semangat ya anak-anak? Untuk menambah rasa semangat, Pak Rozikin ada jargon nih buat anak-anak. Nanti kalau Pak Rozikin bilang belajar PAI, jawabannya Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Allah Akbar. Itu ya anak-anak. Nah, kita mulai belajar PAI. Islam Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, rasanya kurang afdol ya anak-anak. Kita kan hari ini pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam. Maka kita awali untuk pembelajaran pagi hari ini dengan tadarus bersama. Nah, siapa yang kebagian tugas untuk memimpin tadarus hari ini? Mas Yusuf ya. Mas Yusuf silakan dipimpin untuk tadarusan pagi hari ini Mas Yusuf. Baik, Pak. Mari kita semua membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Ampun, Pak. Terima kasih Mas Yusuf. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita dengan mengawali tadarus Al-Quran pada pagi hari ini, semoga kita selalu ditambahkan rasa iman kita kepada Allah dan selalu cinta kepada Al-Quran. Baik, selanjutnya Pak Rozikin ada video lagu anak-anak. Ini nanti kita putar bersama, lihat bersama, nyanyi bersama ya untuk pagi hari ini biar kita semakin fresh, semakin semangat. Judulnya Sorak-sorak bergembira ya anak-anak. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, cukup ya anak-anak. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu nasional Sorak-sorak bergembira pada pagi hari ini menambah rasa kenasionalisan kita terhadap negara kita yang besar ini. Baik, selanjutnya ada yang tahu untuk materi hari ini apa anak-anak? Pelajaran kita apa anak-anak hari ini? Materinya? Sebagai pedoman hidup. Nah, agar kita lebih mudah dan lebih tahu untuk pembelajaran pada pagi hari ini, maka Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nanti kita baca bersama-sama ya. Yang pertama,
Melalui pembelajaran penemuan peserta didik dapat menjelaskan. Oh ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Nanti di-scan barcode ini, silakan nanti dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sudah selesai anak-anak? Ya, Baik, baik, sudah selesai. Bagaimana skornya, nilainya anak-anak? Bagus-bagus? Bagus, Pak. Alhamdulillah ya. bagus Pak. Alhamdulillah. Tadi yang menjawab definisi Al-Quran, Mas Yusuf. Tadi benar atau salah Mas Yusuf? Definisi Al-Quran. Benar, Pak. Saya cek nih, Mas Yusuf silakan. Apa definisi Al-Quran, Mas Yusuf? Al-Quran adalah wahyu Allah. Oke, baik Mas Yusuf. Terima kasih. Berarti belajar tadi malam nih Mas Yusuf ini ya. Baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pagi hari ini, ya ada pertanyaan untuk yang pembelajaran yang kemarin masih ingat ini anak-anak pembelajaran apa kemarin anak-anak? Lupa ya? Lupa. Oh iya, kemarin kita belajar tentang cara membaca Al-Quran secara tajwid dengan benar gitu. Nah itu harapannya dari Pak Rozikin, anak-anak selalu diingat dan tetap diingat semua pelajaran-pelajaran yang sudah saya sampaikan. Nah selanjutnya ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum kita masuk ke itu, ada masalah anak-anak. Jadi, kalau itu ada masalah, karena ini kan pembelajaran PBL, problem based learning. Jadi, artinya ada sebuah masalah yang harus dipecahkan kepada anak-anak ini. Nah, masalahnya itu gini, ada seorang bernama Pak Hasan. Beliau itu ada seorang guru yang dihormati di sekolah tersebut. Namun perilaku Pak Hasan di sekolah selalu melanggar peraturan yang ada dan sering melawan ketika diberi teguran kepada kepala sekolah. Nah, sikap Pak Hasan ini sangat bertentangan dengan isi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64. Maka sesuai dengan kandungan surat An-Nahl ayat 64, bagaimana sikap Pak Hasan seharusnya. Nah, nanti masalah ini nanti anak-anak bisa untuk memberikan tanggapan dan nanti silahkan buku PAI-nya dibuka halaman pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman untuk sebagai sumber belajar, dan ada lagi sumber belajar yang lain silahkan bisa yang relevan dikeluarkan semua. Dan juga ada lagi ini dari Pak Rizkin video ini nanti diamati karena ini termasuk bahan ajarnya, diamati nanti dituangkan ke dalam LKPD nantinya. Silakan kita bersama-sama mengamati untuk videonya. Kalau zaman canggih sekarang bisa menggunakan Google Map sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan tersebut. Maka itulah yang namanya pedoman kehidupan. Sama halnya dengan pedoman kehidupan, ketika dia ingin mencapai tujuan dari kehidupannya, maka harus ada pedoman, petunjuk agar kehidupannya itu terarah kepada tujuan apa yang akan dia capai. Oke, sudah ya anak-anak, sudah kalian pahami ya video tersebut. Maka selanjutnya Pak Rozikin akan membagikan kelompok terdiri dari 4 kelompok. Nanti ketua kelompoknya yang pertama yaitu Mas Yusuf, terus ketua kelompok yang kedua Mas Rahmat, yang ketiga Mas Miftahul Huda, yang satu nanti Mbak Nida ya. Terus selanjutnya silakan bisa dilihat petunjuknya. Nah, nanti tugasnya ini dari petunjuknya, capaiannya, terus selanjutnya ada tujuan pembelajarannya yang sudah saya sampaikan, Pak Budi sampaikan ya. Terus tugasnya ini. Nah, baca, pahamilah materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kerjakan asesmen pada LKPD berikut ini. LKPD-nya ini. Nah, nomor 1, jelaskan makna kandungan Quran An-Nisa ayat 59. Terus nomor 2, jelaskan makna kandungan An-Nahl ayat 64. Nomor 3, jelaskan fungsi Al-Quran dan
Dan nomor 4, jelaskan fungsi hadis. Yang terakhir, berikan contoh perilaku yang menunjukkan implementasi meneladani Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Untuk yang pertama, wakil dari kelompok 1 bisa ketua untuk mewakili maju ke depan, bisa diambil LKPD-nya. Ini Mas Yusuf, silakan. Yang kedua Mas Rahmat, dan yang ketiga Mas Huda bisa diambil. Ya baik, sudah semuanya silakan LKPD ya anak-anak. Kalau begitu silahkan dengan tadi petunjuknya dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit anak-anak mulai dari sekarang. Monggo, ayo dikerjakan. Mas Rahmat ada kesulitan dalam mengerjakan diskusinya? Tidak ya, alhamdulillah ya. Mas Huda masih aman ya? Aman, Pak. Ya alhamdulillah. Mas Yusuf aman tidak? Aman, Pak. Aman. Ya alhamdulillah, artinya sudah belajar semua nih tadi malam nih. Sudah selesai ya, Nana? Ya, Pak. Nah, silakan nanti bergantian dari kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk maju presentasi. Saya persilahkan untuk kelompok yang pertama dari Mas Yusuf. Sebutkan kandungannya dari surat An-Nisa dulu aja. Nanti saya bagi dengan kelompok yang lain. Yuk, Mas Yusuf presentasi. Mas Yusuf diwakili dari kelompok 1. Baik, Pak. Kandungan Al-Quran surat An-Nisa, yaitu 1, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Sudah, Ya, Pak. sekali. Terima kasih Mas Yusuf ya. Beri tepuk tangan untuk dari kelompok 1 nih Mas Yusuf. Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain? Cukup ya. Untuk yang terakhir nih, kelompok yang selanjutnya. Dari kelompok 4. Tadi ada Mas Rahmat atau Mas Huda G, kelompok 4. Huda G. Mas Huda. Tadi kan ada suruh menjelaskan fungsi hadis Mas Huda. Silakan dipresentasikan kelompoknya Mas Huda. Ya, Pak. Untuk fungsi hadis, Pak, ada bayan takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Kemudian ada bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Ada bayan tasri, memberi kepastian hukum. Dan yang terakhir, bayan tabdil, Pak, membatalkan. Benar sekali, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Huda nih, luar biasa nih. Arti ya bagus, luar biasa. Anak-anak ternyata sudah paham semua ini dan mengerjakan LKPD-nya. Semuanya presentasinya bagus-bagus nih. Selanjutnya, Mas Rahmat bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini, Mas Rahmat, secara poin-poin yang penting saja, Mas Rahmat, silakan. Baik, Mas Rahmat, luar biasa, Mas Rahmat ya. Jadi dari kasus yang pertama tadi Pak Hasan, itu kalau kita simpulkan, itu kan beliau seorang guru, dan seorang guru yang mana Pak Hasan itu menjadi suri tauladan. Akan tetapi Pak Hasan malah justru melanggarnya sendiri, bertentangannya. Karena sudah paham semua kesimpulan yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini, maka saya tanya nih, anak-anak dan pembelajaran yang seperti ini kira-kira menyenangkan atau justru menjenuhkan ya anak-anak? Dengan menampilkan menyenangkan ya, Iya, Pak. kan dengan seperti ini anak-anak tambah semakin paham ya anak-anak. Baik, selanjutnya saya ingatkan di rumah terus belajar dan jangan lupa besok kita akan membahas mengenai Asmaul Husna sebagai selanjutnya. Mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini dari Pak Rozikin cukupkan, dan bila mana banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang baik kepada anak-anak, minta maaf ya anak-anak yang sebesar-besarnya. Mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Sekian. Wassalamualaikum.